Jadi sekarang saya lagi di kantor BPJS ini ya, mau nutup BPJS saya karena nggak tinggal di Indonesia. Jadi ini tuh di kantor BPJS yang di Jalan Kalimantan ya. Saya lagi nunggu antrian. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lili Hayes. Selamat pagi dari rumah saya di Blitar. Jadi beginilah ya suasana di rumah saya di Blitar, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Saya ini lagi di kampung ya. Saya sama Nadine pulang kampung duluan. Di salah satu desa di kota di Blitar, di kabupaten lah. Desaku itu masuk Kabupaten Blitar, Kecamatan Sanan Kulon, Desa Ngledok. Terus anyway Pak Hayes bakalan nyusul sih ya, detik-detik sekitar 10 harian lagi lah Pak Hayes bakalan kesini. Dan saya mau berbagi info saja. Jadi kemarin itu saya habis dari kantor BPJS Blitar, itu tepatnya di Jalan Kalimantan sana teman-teman ya. Itu di area Ruko, komplek Ruko itu barat jalan, tepatnya di daerah selatannya Rumah Sakit Mardiwaluyo Blitar. Rumah sakit yang baru itu loh, yang timur jalan. Nah, saya ke sana dalam rangka menonaktifkan BPJS Kesehatan Mandiri saya. Mungkin banyak sebagian orang teman-teman yang belum paham, belum tahu bagaimana step-stepnya, prosedurnya ya. Saya juga awalnya belum paham bagaimana. Karena dulu pas saya mau berangkat ke Amerika sekitar 2 tahun yang lalu itu saya nggak ada waktu buat nutup, karena waktu itu saya ambil visa, saya berangkat dari Blitar, saya langsung bawa koper, bawa perlengkapan semua, langsung terbang ke Amerika. Jadi saya ngambil visanya itu di Surabaya, langsung berangkat ke Amerika, jadi nggak balik lagi ke Blitar, jadi nggak ada waktu. Jadi kebetulan setelah 2 tahun lebih 3 bulanan, alhamdulillah kami bisa mudik karena green card juga sudah jadi. Jadinya kesempatan kali ini saya gunakan untuk mengurus banyak hal dokumen yang harus saya selesaikan mumpung saya mudik di Indonesia. Sedikit cerita, untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan itu cuma bisa dinonaktifkan secara temporari atau sementara teman-teman. Yang BPJS Kesehatan itu hanya bisa dinonaktifkan secara permanen apabila si orang yang bersangkutan itu meninggal dunia. Saya juga baru tahu kemarin itu, ternyata seperti itu teman-teman. Jadi kalau seperti saya akan tinggal di Amerika, jadi saya menonaktifnya kan itu sementara. Kemarin itu dokumen yang saya bawa ada mereka minta paspor sama green card saya, green card Amerika atau kayak permanen resident gitu. Plus semisal kalau teman-teman ada yang mau menonaktifkan juga, mau keluar negeri gitu, itu mereka minta visa sementara. Jadi kemarin datang, terus ada mbak-mbaknya gitu masuk, terus ditanyain mau ngurus apa gitu. Saya bilang mau menonaktifkan BPJS Kesehatan saya. Habis itu si mbaknya disuruh ngisi kayak kertas kecil gitu, terus diisi nomor HP sama vaskes kita. Udah, kemarin tak isi itu aja. Terus kita dikasih nomor antrian, kita duduk di situ nunggu. Kemarin aku kayaknya hampir sejam lebih lah, hampir 2 jam lah kayaknya ya. Pokoknya lama juga sih. Terus habis itu tiba giliran dipanggil, nanti petugasnya yang ngisi-ngisi data kayak gitu. Terus apabila kita masih punya tunggakan BPJS yang belum dibayar, iuran BPJS bulanan yang belum dibayar, kita mesti bayar dulu baru mereka bisa menonaktifkan. Jadi kemarin itu saya masih ada tunggakan 1 bulan untuk bulan
Agustus, jadi saya harus bayar dulu kemarin. Tapi kalau punya M-Banking tinggal bayar di tempat gitu kan beres, cepet gitu kan bisa. Jadi setelah tak bayar, akhirnya mereka memproses, menonaktifkan, dan mulai efektif nonaktif BPJS saya itu bulan September nanti. Terus karena itu green card saya itu kan, untuk green card yang pertama itu cuma 2 tahun kan, jadi itu nanti dinonaktifkan sampai tahun 2025. Lah nanti ketika saya sudah renew green card yang untuk 10 tahun, nanti saya harus update lagi. Saya kirim foto green card saya expirednya yang sampai 10 tahun ke depan itu, saya kirim ke, itu petugasnya bilang bisa saya kirim ke keluarga saya, nanti keluarga saya yang datang ke BPJS untuk update kayak gitu. Atau kemarin saya dikasih tahu bisa ini, bisa ada nomor Pandawa, ini ada nomor WA-nya, jadi kita bisa WA ke sini lebih mudah. Karena saya juga bilang apakah ada nomor yang bisa dihubungi, nomor WA selain anggota keluarga yang datang, karena kayak di rumah kan cuma emak sudah sepuh, sudah maksudnya nggak ngerti urusan kayak gitu kalau emakku itu. Jadi terus mereka ngasih tahu ini ada step-stepnya, ada bukunya. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi setiap saya renew green card saya, nanti setelah dapat yang baru saya harus foto dan update ke kantor BPJS. Jadi ternyata saya nggak ngeh kemarin ketika mereka bilang, loh kenapa harus update, kan saya sudah menonaktifkan. Tak kira kalau menonaktifkan itu ya udah dinonaktifkan selamanya sampai kita mengaktifkan lagi. Ternyata itu tidak. Jadi kita hanya sementara dinonaktifkan sampai tanggal expired dari si green card atau si visa itu, semisal kita menggunakan visa ya. Jadi ya begitulah. BPJS Kesehatan tidak bisa dinonaktifkan permanen kecuali yang bersangkutan sudah meninggal dunia teman-teman. Jadi ya begitu, nggak ribet sih ya, cuma ya seperti itu teman-teman, nilai saja sendiri. Ya saya nggak pakai karena saya tinggal di luar negeri, saya di sana juga bayar asuransi sendiri gitu. Jadi selama 2 tahun kemarin saya itu tetap bayar tapi nggak pakai. Kemarin dari kantor BPJS itu saya langsung ke bank juga, karena sebelumnya saya pakai membayar BPJS-nya kan pakai auto debit dari rekening bank saya, jadi otomatis tiap bulan didebit langsung. Nah kemarin itu saya harus menonaktifkan itu juga, jadi saya harus ke bank kemarin, antri lumayan panjang. Pokoknya kalau soal antrian harus bener-bener penuh kesabaran ya kalau lagi pulang kampung kayak gini. Jadi kemarin saya sudah menonaktifkan auto debit saya, jadi ya sudah lumayan beres ya urusan BPJS sementara. Dan kemarin saya itu juga sudah ambil dari notaris itu yang saya bikin sertifikat tanah itu ya, dan rumah. Terus kemarin saya juga ketemu notaris, janjian kita mau ngurus perjanjian nikah itu loh. Kan kalau kita nikah sama WNA itu ya peraturannya, saya lupa peraturannya undang-undang nomor berapa gitu, tapi kita harus bikin perjanjian. Kalau semisal sebelum nikah itu perjanjian pranikah, kalau kita bikinnya setelah menikah itu postponab. Jadi karena dulu pas kita sebelum menikah itu Pak His nggak bisa datang ke Indonesia dikarenakan COVID waktu itu, jadi akhirnya kita bikin setelah menikah, maksudnya ya, karena baru kita bisa
maksudnya kita bikin setelah menikah, karena ya kita ada kesempatannya ya sekarang ini, karena untuk bikin perjanjian pranikah itu harus kedua orang itu, pasangan itu, si suami dan si istri sama-sama hadir di depan notaris. Jadi kemarin saya sudah tanya-tanya dan saya nanya dokumen apa aja yang dibutuhkan. Jadi kemarin itu Pak Notaris minta apa itu, KTP saya, KTP Indonesia, terus kalau di Amerika kan KTP-nya nggak ada, jadi tak kasih paspor difotokopi, paspornya paspor scanan, jadi di scan lagi, fotokopi paspor sama surat nikah kita, sama surat nikah yang dari keterangan nikah dari KJRI di Amerika sana, teman-teman ya. Itu kemarin udah di scan katanya, terus Pak Notarisnya mau nyiapin draftnya dulu, jadi nanti begitu Pak His datang kita udah nggak terlalu banyak buang waktu, jadi karena juga nggak lama juga sih ya, maklum teman-teman, kita ini cuma orang biasa, jadi nggak bisa liburan kedua orang lama-lama tanpa kerja, ini gentongnya guling. Kita bukan sultan, kita ini kalau nggak kerja nggak makan, jadi ya sementara saya pulang duluan nyiapin, Pak His masih bisa nyari rezeki di sana ya. Jadi nanti begitu Pak His pulang, karena Pak His datangnya hari Sabtu ya, Seninnya kita ke notaris lagi, habis dari notaris nanti saya mau ke Capil juga ngelaporin itu, jadi prosedurnya panjang kali lebar. Ya begitu, pokoknya nikah sama WNA itu ribet teman-teman ya, kita mesti pokoknya ngurus ini ngurus itu ya. Kalau saya ya manut saja, pemerintah menganjurkan harus begini harus begitu, ya udah, kalau saya ada kesempatan ya saya urus, saya sebisa mungkin gitu ya, manut sama pemerintah. Katanya Pak Notaris itu, jadi nanti kedepannya kalau kita bikin perjanjian nikah, pranikah, kalau sebelum nikah itu kan disebutnya prenup, kalau sesudah menikah itu disebutnya kan postponup, kayak gitu. Jadi nanti deh pokoknya pas kita ke Pak Notaris itu kita update lagi seperti apa ya. Pokoknya saya akan share lah pengalaman saya bagaimana, biar teman-teman mungkin yang menikah dengan pasangan WNA juga bisa tahu, teman-teman, walaupun teman-teman yang nggak punya pasangan WNA itu bisa tahu juga bagaimana proses yang harus kita lalui untuk yang mempunyai pasangan WNA itu harus begini harus begitu, nggak simpel teman-teman ya. Dari pengurusan visa tetek bengek itu penuh kesabaran dan ketelatenan ya. Kebetulan dulu pas pengurusan visa itu saya belum mulai ngevlog, jadi nggak ada, mungkin lah cerita saya itu masih belum sempatnya itu loh mau bikin. Banyak teman-teman yang penasaran bagaimana awal mula kita ketemu, bagaimana prosesnya, bla bla. Saya pun kadang itu sekarang ini kan lagi LDR sama Pak Is, itu mau ngevlog itu kadang kayak nggak ada waktu, kadang kayak nggak sempat gitu loh, kayak males gitu, nggak ada Pak Is itu kurang semangat. Padahal ya sebisa mungkin sih saya sebenarnya pengen itu bikin vlog sebanyak-banyaknya mumpung di kampung, jadi buat kenang-kenangan, karena kita juga, saya nggak bisa tiap tahun mudik juga kan, karena selain capek di jalan biayanya juga nggak sedikit. Oke teman-teman ya, sedikit vlog di pagi hari ini sekalian menyapa teman-teman. Nanti deh saya ajak tour di sekitar kampung sini, di sekitar rumah saya sini ya teman-teman. Jadi demikianlah dulu sedikit vlog saya di pagi hari ini. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bye teman-teman.